Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, halalkan segala cara demi kenikmatan dunia. Kalau tadi Ustadz Tile memberikan tausiah tentang sifat dasar manusia, yaitu serakah, itulah yang akhirnya mengakibatkan orang menghalalkan segala cara untuk menikmati dunia. Nah, ketahuilah pemirsa bahwa kenikmatan dunia itu adalah kesenangan sesaat. Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Kuwihan, Masya Allah. Ini menarik ya, kalau tadi khas dengan Ustadz Tile Betawinya, kalau ini Kuwihan, Ustadz dengan kayak Cinanya. Padahal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Chung ni men ping an Yan chen su zhi ini menren. Cukup dijawab dengan ping an. Apa artinya? Keselamatan. Sekarang saya mau bertanya nih Bu. Apakah Ibu pengen selamat Bu? Apakah Bapak pengen selamat? Semua orang kalau ditanya, bahkan orang-orang yang di luar sana, bahkan orang non-muslim pun ketika ditanya oleh kita, apakah ibu dan bapak pengen selamat? Maka semua orang akur akan menjawab, saya pengen selamat. Cuman masalahnya, selamat itu ada syaratnya Bu. Subhanallah. Judul pada hari ini, alhamdulillah sangat ya berkenaan dengan apa yang terjadi pada saat ini, terutama di tengah-tengah bangsa kita. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Di dalam Islam, ya, menurut kaidah usul fikih, Bu, ya, kaidah usul fikih mengatakan, ad-dunya al-goyah la tubariru al-wasilata illa bil dalil. Artinya, untuk mencapai satu tujuan, tidak boleh menghalalkan segala cara kecuali dengan dalil. Artinya, di dalam Islam, tidak boleh kita semata-mata ingin mendapatkan kenikmatan dunia dengan cara menghalalkan segala cara. Kenapa? Kok banyak manusia yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan? Karena pada dasarnya, sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Pak Ustadz Tile, bahwa manusia itu adalah Tile ya, Pak Ustadz Tile, yaitu manusia itu memiliki sifat serakah. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena manusia memiliki yang disebut dengan penyakit hati. Jadi hubbud dunia atau terlampau mencintai dunia adalah penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Zuina linasi hubus syahwat minal nisa wal banina. Telah dihiasi manusia dengan syahwat. Yang pertama adalah syahwat kepada wanita. Allahu Akbar. Syahwat kepada wanita. Seorang laki-laki ketika bersemangat mencari nafkah, mencari dunia ini, salah satu yang mendorongnya adalah wanita. Betul apa betul? Betul Pak? Tanya ke Bapak. Ya, laras sanes ke ibu. Betul. Karena dorongan wanita. Yang keduanya apa yang disebut syahwat itu? Karena anak. Karena untuk memenuhi keinginan istri dan anaknya, mereka dengan susah payah ingin mencari segala sesuatu, menghalalkan segala cara, yang paling penting duitnya banyak. Kemudian apa lagi? Wal qanatiri al-munqantarati minal zahab wal fidah. Kemudian menumpuk-numpuk berbangga-bangga dengan hartanya. Dikumpulkan hartanya dengan sebanyak-banyaknya. Tanpa dikeluarkan sedikit pun untuk orang lain. Na'udzubillah tuma, na'udzubillah. Kemudian wal musawam, wal khayli al musawamati. Wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya mereka juga memiliki keinginan untuk mengumpulkan kendaraan-kendaraan terpilih. Kemudian apa lagi? Sawah dan ladang.
dan juga binatang ternak. Allah menyatakan itulah kenikmatan kehidupan dunia, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kesudahan yang paling baik. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang hubud dunia? Salah satunya kita harus menjadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan awalu ilmin wajibun ala kulli muslimin wal muslimat al ma'rifatullah. Satu ilmu awal di mana seseorang kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah adalah menuntut ilmu, adalah dengan menuntut ilmu ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yang harus kita benahi dalam hidup ini adalah kita harus menyadari bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini dengan segala perangkatnya, kita yang namanya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Berbeda dengan malaikat, berbeda juga dengan iblis. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah, disetting sedemikian rupa menjadi makhluk yang paling taat. Menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah tidak ada malaikat yang durhaka kepada Allah, enggak ada, Bu. Betul, Bu? Enggak ada yang durhaka. Ya, tidak ada ceritanya malaikat berbuat dosa. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disettingnya seperti itu. Begitu juga iblis. Ketika iblis diciptakan oleh Allah dari api, maka iblis diciptakan oleh Allah untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarahnya tidak ada iblis masuk surga. Enggak ada. Tetapi yang namanya manusia kita, Allah menyatakan wa nafsi wa masawaha fahal hamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha mang zakaha wa qad khoba mang dasaha. Apa artinya? Demi jiwa yang di dalam penyempurnaannya, kami telah ilhamkan kepada manusia jalan menuju ketakwaan dan jalan menuju kedurhakaan. Jadi pilihan ada di tangan kita. Manusia diberikan kebebasan atau yang disebut dengan huriyatul ikhtiar untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, Bu, nasib ibu pengen baik, Bu. Ibu pengen selamat, Bu. Maka ibu harus memilih jalan yang terbaik. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Insya Allah, kalau negeri ini yang mayoritas beragama Islam memiliki prinsip tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun toibatun warabun gofur. Itulah yang kita cita-citakan, itu yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan kepada kita, mencintai dunia itu bukan berarti meninggalkan dunia. Beda, Bu. Kalau kita meninggalkan dunia, justru kita tidak memahami agama. Dunia itu bukan diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan, tapi justru dunia harus kita kelola dengan baik untuk kepentingan akhirat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, laisa khairukum man taraka dunya ilal akhirah, wa laisa khairukum man tarakal akhirah ila dunya, walakin khairukum man akhadha li hadhihi wa hadhihi. Apa artinya? Bukanlah seseorang di antara kalian yang terbaik yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya, dan bukan juga seorang yang baik orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Tetapi orang yang baik itu adalah mengambil bagiannya di dunia untuk kepentingan akhirat, dan kemudian dia juga mengambil bagian akhiratnya untuk keselamatan akhiratnya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi artinya kesenangan di dunia yang diperoleh dengan cara yang halal, dengan cara yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan jalan kemaslahatan dan jalan kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira begitu apa yang biasa sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa menjadi salah satu pelajaran buat kita, menjadi nasihat buat kita, bukan saja untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tetapi juga untuk diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa, Amin, manusia amin. yang bisa memilih dalam hidup ini. Akhirnya kita menjadi manusia yang bernasib baik atau yang disebut dengan hoki. Saya kira begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam menempuh jalan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kuwihan yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ini Masya Allah, beliau ini adalah pembina ya, pembina mu'alaf di Bandung, Jawa Barat. Jadi ada perpaduan Sunda dan juga
Tionghoa Ustaz ya, Masya Allah. Itu mungkin bisa diceritakan pengalaman hidup bagaimana dulu akhirnya memilih, akhirnya mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam ya Ustaz ya. Nah pemirsa, nanti kita akan perdalam lagi tema kita yang sangat menarik ini. Ada 3 segmen untuk tanya jawab dan nanti guru-guru kita bisa langsung berinteraksi dengan para jamaah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau juga mungkin Ustadz juga nanti bertanya kepada para jamaah berkaitan dengan tema besar kita, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku.